CD Lab Fisika 3 SMP. CD interaktif lebih asik belajar untuk sekolah lanjutan tingkat pertama. Nah, di sini ada sejumlah ikon topik-topik mengenai gaya, energi, dan usaha. There are a number of force. Hi friends, have you ever gone shopping using a shopping trolley to carry your items? There are a number of topics icon here about force, energy, and work. Nah, di sini ada sejumlah ikon topik-topik mengenai gaya, energi, dan usaha. Pilih yang kamu inginkan ya. Peta materi. Nah, di sini soal ujian. Nah, di sini ada game. Nah, di sini gaya. Halo teman-teman, pernahkah kalian berbelanja dan menggunakan kereta dorong untuk membawa barang-barang? Pengertian gaya. Kereta belanja yang kalian gunakan dapat bergerak jika didorong. Sekarang, lihatlah gambar berikut. Sebuah plastisin jika ditekan-tekan akan berubah bentuknya. Menekan adalah memberikan gaya pada plastisin. Jadi, selain bergerak, sebuah benda dapat berubah bentuknya bila diberi gaya. Benda-benda dapat bergerak, berhenti bergerak, atau berubah arah gerak dan berubah bentuk apabila menerima gaya. Perubahan-perubahan tersebut adalah perubahan mekanik. Jadi, gaya adalah besaran yang mampu menghasilkan perubahan mekanik pada benda. Perubahan mekanik ini dapat berupa perubahan gerak atau perubahan bentuk. Beberapa bentuk gaya. Di dunia ini ada berbagai jenis gaya. Salah satunya gaya otot. Lihat tangan yang sedang mengangkat buku tersebut. Gaya otot memegang peranan dalam melakukan gerakan ini. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan otot untuk mendorong, menarik, mengangkat, dan sebagainya. Pernahkah kalian mengendarai sepeda? Bertemunya ban dengan permukaan jalan menimbulkan gaya gesekan. Gaya gesekan inilah yang menyebabkan sepeda berhenti. Gaya gesekan adalah gaya yang ditimbulkan oleh gesekan antar benda yang bersentuhan atau bersinggungan. Nah, apabila kalian memainkan sebuah ketepel, kalian akan menemukan gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda lentur atau elastis. Apabila kalian melihat buah yang jatuh ke tanah dari pohonnya, kalian sedang menyaksikan buah yang mendapatkan gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Gaya tarik bumi itulah yang disebut gaya gravitasi bumi. Lihatlah paku-paku yang ditarik oleh magnet. Magnet tersebut mengeluarkan gaya tarik yang mampu menarik paku tanpa menyentuhnya. Gaya ini disebut gaya magnet. Jenis-jenis gaya. Dari peristiwa-peristiwa yang kita pelajari, ada gaya yang bekerja bila terjadi sentuhan dan ada yang terjadi tanpa sentuhan. Apakah gaya sentuh dan gaya tak sentuh itu? Untuk mengangkat buku, tangan harus menyentuh buku agar bisa mengangkatnya. Jadi, agar gaya dapat bekerja, maka sumber gaya harus menyentuh benda.
Berdasarkan penjelasan ini, maka gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesekan termasuk gaya sentuh. Saat buah jatuh ke bumi, gaya gravitasi tak menyentuh buah secara langsung. Karena itu, gaya gravitasi ini termasuk gaya tak sentuh. Gaya lain yang termasuk gaya tak sentuh adalah gaya listrik dan gaya magnet. Satuan gaya. Kita telah mengetahui adanya gaya yang bekerja, tetapi dapatkah gaya diukur? Para ilmuwan menetapkan satuan gaya dalam sistem internasional adalah Newton, disingkat N. Para ahli mendefinisikan 1 Newton adalah besarnya gaya yang diperlukan untuk melakukan percepatan sebesar 1 meter per detik kuadrat pada benda dengan massa 1 kilogram. Nama satuan ini diambil dari nama ilmuwan Inggris Sir Isaac Newton 1642 sampai 1727 sebagai penghormatan atas jasa-jasanya. Satuan gaya yang lain adalah Dyne dan kgf. Resultan gaya. Gaya dapat diukur, artinya gaya mempunyai nilai atau besar tertentu. Selain memiliki nilai, gaya juga memiliki arah. Dalam fisika, suatu besaran yang memiliki nilai dan arah disebut besaran vektor dan digambarkan berupa anak panah. Diagram vektor. Diagram vektor digunakan untuk menggambarkan gaya. Titik O disebut titik tangkap gaya dan titik A disebut titik ujung. Coba kalian lihat peristiwa ini. 2 ekor kuda menarik pedati. Kuda A menarik dengan gaya sebesar 200 N ke kanan dan kuda B menarik dengan gaya 250 N ke kanan. Gaya 1 kita sebut F1 dan gaya 2 kita sebut F2. Kita dapat menggantikan kedua gaya F1 dan F2 dengan sebuah gaya yang besarnya F sebesar 450 Newton. Gaya pengganti ini disebut resultan gaya. Simbol resultan gaya adalah R. Lihat anak-anak itu, mereka sedang mengadakan bermain tarik tambang. Ada 2 gaya yang terjadi pada permainan ini. Bagaimana cara memadu kedua gaya tersebut dan siapa yang menang? Kedua garis tersebut segaris tetapi berlawanan arah. Resultan dari gaya-gaya segaris tetapi berlawanan arah merupakan selisih dari gaya-gaya tersebut. Jadi, R sama dengan FA dikurang FB sama dengan 250 Newton dikurangi 200 Newton, R sama dengan 50 Newton ke kanan. Bagaimana jika kedua gaya tersebut sama besar dan berlawanan arah? Benda dalam keadaan seimbang apabila resultan atau jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 dan benda tidak mengalami perubahan gerak sehingga benda akan tetap diam, atau benda yang ada dalam keadaan gerak lurus beraturan akan tetap melakukan gerak lurus beraturan. Jadi, resultan gaya-gaya yang segaris tetap berlawanan arah merupakan selisih dari gaya-gaya tersebut. Simulasi resultan gaya.
Ayo kita cari tahu seperti apa diagram vektor dan resultan gaya itu